Beberapa hari berlalu, setelah suasana kota menjadi tenang kembali karena hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah beserta beberapa orang Muslim yang masih tertinggal. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Kaum Muslimin, baik dari kalangan Ansar ataupun Muhajirin menyambut gembira kelahiran Abdullah bin Zubair seakan memperoleh durian runtuh. Mereka mengeluh-elukannya bahkan membawanya keliling kota Madinah melewati kampung-kampung orang Yahudi. Apa sebabnya begitu heboh penyambutan kelahiran bayi Asma ini? Orang-orang Yahudi di Madinah ternyata tidak senang dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin di sana. Mereka mengatakan bahwa dukun-dukun Yahudi telah menyihir orang-orang Muslim tersebut sehingga mereka semua akan mandul. Karena itulah ketika Asma melahirkan putranya, kaum Muslimin menyambutnya dengan gegap gempita dan membawanya melewati kampung-kampung Yahudi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan semata-mata. Asma sempat mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, kemudian berbalik menjadi kelimpahan, tetapi semua itu tidak merubah kesalehannya dan ia tetap teguh memegang kebenaran. Allah memanjangkan usia Asma dan ia mengalami masa-masa fitnah, hingga saat beralihnya kekuasaan ke tangan dinasti Bani Umayyah. Ketika ia melahirkan putranya, Abdullah bin Zubair, dan putranya tersebut dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu gambaran jalan kehidupan putranya tersebut. Beliau bersabda tentang Abdullah bin Zubair, dia laksana domba, yang dikelilingi oleh harimau yang berbulu domba. Setelah peristiwa Karbala dan Harah di Madinah, disusul kemudian dengan kematian Yazid bin Muawiyah. Masyarakat Hijaz dan sekitarnya membayat putra Asma, Abdullah bin Zubair, sebagai khalifah dengan kedudukannya di kota Makkah. Sementara di Syam, Bani Umayyah mengangkat Marwan bin Hakam, kemudian digantikan oleh putranya, Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berkekuatan 40.000 orang dengan komandannya yang bengis dan kejam, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi, untuk menyerang Makkah, khususnya untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Pasukan Syam ini melakukan pengepungan kota Makkah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjanik yang disebut katapel besar dengan peluru batu-batuan dan terkadang berapi. Sehingga sebagian Masjidil Haram dan Ka'bah mengalami kerusakan, akibat pengepungan ini. Sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga karena berbagai tawaran kenikmatan duniawiyah yang ditawarkan oleh Hajjaj. Para pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit, dan ia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian sebagaimana teman-temannya walau nyawa harus menjadi taruhannya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya, untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya itu kepada ibunya, dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sangat sedikit.